Oke. Nah, jadi mentoring privat ISC ini khusus untuk teman-teman yang memang masih pemula ya, bukan yang sudah jago jualan online, bukan orang yang sudah mahir menggunakan FBA misalkan, bukan atau tidak cocok bagi teman-teman yang sudah mahir Google Ads, FB Ads, terus di Instagram Ads juga dan lain-lain gitu. Jadi lebih tepatnya itu sangat cocok bagi teman-teman yang memang masih baru jualan online dan masih baru, walaupun sudah jualan tapi belum begitu optimal gitu seperti itu. Nah, ini adalah ketentuan mentoring privat ISC level pemula periode ini 20 Juni sampai dengan 19 Juli. Jadi nanti kita akan kurang lebih 1 bulan, mudah-mudahan bisa lancar ya. Kalaupun misalkan ada hal yang masih belum komplit, nanti biasanya akan digeser lagi waktunya ke belakang gitu. Nah, setiap peserta mempelajari materi dari grup berupa video dan teks. Videonya itu nanti akan dikirim berupa link video, terus nanti teman-teman tinggal klik aja, lalu pelajari video tersebut ya. Setelah itu juga nanti akan ada tambahannya berupa file PDF atau yang lain-lainnya. Ini Pak Arif Sumanda, jangan lupa di-record. Ya, sudah di-record Pak. Terima kasih sudah mengingatkan. Ada rekamannya. Ini ada pertanyaannya dari Kak Kuina Haifa, ada rekamannya, ada sinyalnya jelek. Udah saya record ya. Oke. Jadi nanti materi itu berupa video, nanti teman-teman tinggal klik aja link videonya setiap jam 1 sampai jam 2 sore, jam 13.00 WIB sampai jam 14.00 WIB itu kita akan kirim link videonya, lalu pelajari. Setelah itu ada tambahan biasanya teks berupa WA ataupun materi yang pelengkapnya berupa PDF atau Word gitu. Tinggal pelajari aja. Terus ada juga tugas atau prakteknya ya, pengumpulan tugas praktek teman-teman gitu. Setiap hari maksimal jam 12.00. Jadi besoknya itu dikumpulin. Kalau misalkan hari ini itu ada materi, berarti mulai besok pagi ya, besok siang ya, jam 1 siang, besok siang. Nah, nanti dikumpulin itu paling maksimal besoknya jam 12 siang. Nah, kenapa harus praktek? Ya memang untuk bisa dan untuk sukses di bisnis online itu kuncinya cuma satu, yaitu harus konsisten untuk praktek, harus konsisten untuk terus melakukan hal yang memang sudah kita ketahui gitu. Jadi kalau kita hanya tahu aja atau kita hanya pintar aja, itu di bisnis online nggak bakal sukses atau nggak bakal berhasil. Tapi keberhasilan itu di bisnis online umumnya adalah tercipta ketika kita banyak praktek dan tekun dengan istiqomah untuk melakukan hal yang memang sudah kita ketahui sebelumnya gitu, terutama di bisnis online ini. Nah, kemudian setiap peserta bebas bertanya seputar materi yang ada dipelajari di grup mentoring privat ISC ini. Nah, untuk siapa sih mentoring privat ISC ini? Tentu saja seperti judulnya ya, mentoring ISC level pemula. Jadi untuk siapa saja mitra ISC yang baru pertama kali jualan online, yang mana juga belum pernah berjualan di marketplace, atau bagi teman-teman mitra yang merasa awam atau gaptek, bahkan belum pernah menggunakan atau berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, kalaupun memang sudah pernah dan belum optimal, itu juga bisa di sini. Bisa sangat cocok bagi teman-teman yang memang masih pemula-pemula ya gitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah mahir atau sudah jago main FB Ads, EG Ads, atau omsetnya udah di atas 10 juta, itu sih tidak cocok karena memang di sini materinya untuk yang pemula. Oke. Nah, ini adalah tujuan dari mentoring privat ISC. Yang pertama adalah agar mitra ISC itu yang masih pemula atau bahkan gaptek tidak lagi kebingungan dalam memulai jualan online yang baik dan benar dan efektif gitu. Jadi
tujuan mentoring privat ISC level pemula ini adalah untuk teman-teman yang tergabung di sini yang merasa gaptek dan bahkan belum tahu cara jualan online itu tidak lagi kebingungan, tidak hilang arah. Artinya bisa memulai jualan dengan baik dan efektif dan dengan juga bisa nanti tanya-tanya ke saya atau ke tim ISC atau ke teman-teman di grup. Kemudian bisa mempercepat pecah telur bagi penjualan pertama. Nah, ini terutama untuk yang balik lagi baru jualan online nih. Baru jualan online dan belum pernah terjual gitu, belum pernah terjual. Biasanya kalau udah pecah telur atau udah terjadi penjualan atau sudah terjadi pembelian, itu umumnya kedepannya akan lebih percaya diri, teman-teman bakal lebih percaya diri dan lebih gampang untuk jualan ke depannya gitu. Lalu juga agar saling berlomba dalam praktek selama mentoring berlangsung. Nah, tentu kalau misalkan sudah ada wadah grup mentoring ini, umumnya biasanya saling berlomba nih. Kita akan besar-besaran, saling cepet-cepetan untuk praktek dan untuk menghasilkan penjualan yang lebih baik, lebih tinggi, dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang juga sudah pernah jualan, bisa meningkatkan penjualan dari teman-teman yang jualan online sebelumnya ya. Nah, ini adalah bocoran materi garis besar untuk mentoring privat ISC 30 hari. 30 hari ini kurang lebih, yang pertama itu ada Facebook marketing, kemudian WhatsApp marketing, kemudian ada lagi IG marketing, ada lagi optimasi toko online di Shopee, dan yang terakhir ada optimasi toko online di Tokopedia. Jadi kurang lebih ada 5 materi ini yang kita akan pelajari dan kita coba praktek nih selama kurang lebih 1 bulan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan tentu saja harus rajin atau istiqomah tekun untuk praktek. Itu kuncinya. Kuncinya adalah di situ, untuk istiqomah dan tekun untuk terus praktek setiap harinya. Meskipun mungkin sebagian teman-teman ada yang sibuk bekerja, berarti disisihkan di subuh atau pagi hari dan malam hari gitu. Atau bagi yang sudah usaha, ada punya bisnis offline yang lain bisa diselingi di sela-sela usaha atau bisnisnya, atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua nih? Kira-kira barangkali ada yang mau ditanyakan atau boleh di kolom chat ya, atau langsung bertanya di pakai suara voice. Silakan. Izin bertanya Pak, boleh? Boleh, ini dengan Pak Arif Sumandar ya? Iya. Iya, nanti kan materi di-share itu setiap pukul 1 sampai pukul 2 siang ya Pak ya? Kurang lebih biasanya jam segitu, betul. Baik, ini kan itu setiap hari ya, kan bagi kita ya misalnya ada karyawan atau pegawai di mana, kira-kira karena kan jam itu kan kita jam kantor ya Pak ya? Apakah itu materi ini bisa kita akses terus gitu? Bisa. Nah, setiap hari kan berubah-ubah kan? Bisa. Jadi selama tergabung di grup mentoring itu bisa akses ke video itu. Karena memang sebetulnya videonya juga kita sudah tag gitu, kita tag sebelumnya di beberapa waktu yang lalu, dan link videonya itu berupa link YouTube. Jadi tinggal diklik aja nanti masuk ke YouTube. Gitu. Oke, baik. Jadi kapanpun sih bisa dibuka dan bisa dipelajari ya. Baik, makasih Pak. Iya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang khawatir, aduh saya kerja nih kayak tadi ya, kayak Pak Arif Sumandar, atau aduh saya siang hari itu seringnya repot saat jualan gitu di bisnis offline-nya gitu. Nah, jangan khawatir, itu bisa dipelajari di malam harinya, tinggal diklik aja linknya, dipelajari, dan kalau masih bingung juga bisa dibolak-balik si materinya gitu. Dipelajari bolak-balik, aduh saya kurang ngerti, balik lagi, kurang ngerti, di back lagi, seperti itu. Jadi nggak susah, insya Allah semuanya mudah, apalagi ini buat yang pemula gitu. Boleh ada lagi yang mau ditanyakan?
Maaf, saya lagi batuk nih. Lagi flu. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut dulu ya berarti ya. Lanjut lagi. Nah, itu di layarnya sudah ada yang baru ya. Sudah ganti materi ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut sedikit lagi. Ini sebetulnya untuk permulaan bagi kita ya semuanya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ya, layar HP-nya gitu, di layar Zoom-nya, di situ ada start with why dan big goals. Start with why dan big goals. Artinya, tentu teman-teman sudah tahu sendiri bahwa kita mulai dengan alasan kenapa gitu. Kita mulai bisnis online itu dengan kenapa sih gitu. Terus ada tujuan yang besar yang mau kita capai. Gitu. Nah, tanpa tolong di ini ya, di mute ya. Sekali lagi buat teman-teman, tolong di mute biar suaranya nggak double-double. Oke, terima kasih. Nah, start with why dan big goals. Dengan kita memiliki alasan yang kuat, maka itu akan menjadi energi kita untuk berusaha gitu. Kenapa sih alasan besar yang penting, sangat penting banget untuk kita semua gitu, terutama di bisnis online ini, terutama untuk teman-teman yang tergabung di mentoring IEC Level Mulai ini, karena dengan adanya alasan yang kuat atau alasan yang besar, maka itu akan menjadi fondasi dan nyawa seseorang dalam melakukan sesuatu. Mengapa Anda atau mengapa saya atau mengapa teman-teman melakukan apa yang teman-teman lakukan sekarang? Kita ambil contoh tentu, kenapa teman-teman capek-capek meluangkan waktu untuk daftar ke ISC, untuk ikut mentoring privat ISC. Kenapa gitu? Kalau tidak memiliki alasan yang kuat, maka itu bahan bakar teman-teman untuk terus konsisten dan tekun ke depan itu akan sulit. Gitu. Makanya tentukan dulu apa alasan besar teman-teman yang bisa menggerakkan teman-teman untuk rutin ke depannya praktek di bisnis online ini gitu. Itu dulu. Contohnya seperti apa nanti saya share ya di slide berikutnya. Jadi tentukan dulu alasan terkuat, alasan terbesar saya bisnis online. Saya tekun fokus melakukan bisnis online ini walaupun saya juga masih bekerja, walaupun saya juga masih punya bisnis offline seperti itu. Tentukan itu. Kalau kita belum punya alasan yang besar ini, big way ini, maka akan sulit ke depannya, terutama mengenai konsistensi untuk terus praktek setiap harinya. Jadi pentingnya big way dalam hidup itu terutama dalam bisnis online itu adalah akan berbeda orang yang memiliki alasan yang besar dan orang yang tidak memiliki alasan yang besar. Itu teman-teman akan menemukan perbedaan gitu. Ini bisa dilihat di ini ya, di layar Zoom-nya. Orang yang memiliki big why itu dengan big why atau dengan alasan yang besar memiliki motivasi besar dalam melakukan sesuatu. Sedangkan orang yang tidak memiliki alasan yang kuat atau alasan yang besar, maka motivasi yang dimiliki kadang naik turun. Nah, itu yang membedakannya. Meskipun kita memiliki big why juga dan memiliki motivasi yang naik turun, tapi ketika kita ingat, biasanya kita akan semangat lagi. Ketika kita ingat, kita akan semangat lagi gitu.
Terus orang yang memiliki alasan yang kuat ini umumnya mengerahkan segenap tenaganya dalam berusaha. Jadi mengerahkan seluruh tenaganya, segenap tenaganya dalam berusaha. Baik itu pikiran, baik itu waktu, baik itu tenaga, dan lain-lain. Sedangkan orang yang tidak memiliki big why atau alasan yang kuat itu dia umumnya berusaha dengan ala kadarnya. Berusaha dengan apa namanya, ya seadanya aja gitu. Nah, lalu tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Nah, ini yang biasanya apa namanya, teman-teman alami ketika sudah memiliki alasan yang kuat, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sedangkan orang yang tidak memiliki alasan yang besar atau alasan yang kuat, maka saat menghadapi kesulitan dia akan mudah goyah dan menyerah. Ini yang umumnya yang saya alami dan teman-teman saya alami dalam bisnis online dan bisnis offline. Mereka yang memiliki alasan yang kuat, memiliki alasan yang besar untuk melakukan sesuatu, itu umumnya itu memiliki motivasi yang besar, tidak mudah menyerah, dan mengerahkan segenap tenaga dan usahanya itu dalam berusaha. Jadi seperti itu ya, memiliki alasan yang kuat, alasan yang besar kenapa saya harus sukses di bisnis online, terutama